Karomah berhadapan dengan malaikat kubur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kita berjumpa lagi di channel Al-Islam, membahas kisah karomah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita membahas karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berhadapan dengan malaikat kubur. Sebelum kita lanjut, yuk kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita kepada guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia mulia sang raja para wali. Dalam satu riwayat, semasa hidup beliau, Syekh memiliki banyak sekali murid yang belajar ilmu agama kepadanya. Sama halnya seperti para ulama dan wali yang hidup di masa kita, yang memiliki banyak sekali murid dan jamaah. Tetapi tidak semua murid beliau memiliki kemampuan yang sama dalam menimba ilmu yang diajarkan oleh sang guru mulia. Sama halnya sewaktu kita belajar di sekolah, ada siswa yang pintar, ada juga siswa yang bodoh. Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama. Dari sekian banyak murid Syekh, ialah yang paling sulit dalam memahami ilmu yang diajarkan Syekh. Namun di balik kebodohannya, ia menaruh cinta, rindu, dan selalu mengidolakan gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seiring berjalannya waktu, proses belajar mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir terus berlangsung. Namun sang murid bodoh yang menaruh cinta dan selalu mengidolakan gurunya itu tetap saja dengan keadaannya itu, yakni tidak tahu apa-apa dan tidak ada yang bertambah sedikit pun ilmunya. Tetapi di balik ilmu yang tidak bertambah, ternyata kecintaan, kerinduannya kepada guru mulia Syekh Abdul Qadir semakin membara, hingga tidak ada yang ia ketahui kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja. Namun tanpa disangka, ajal pun datang menghampiri sang murid yang begitu dalam cintanya kepada guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selalu ia idolakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti yang kita tahu, setelah meninggal, sewaktu ia meninggal ditanyai di dalam kubur oleh malaikat Munkar Nakir, "Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa nabimu?" Si murid menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanyalah guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai." Murid itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat Munkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu." Lalu Allah bersabda kepada para malaikat, "Beri siksaan dia sebagaimana mestinya." Pada waktu malaikat Munkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul di alam kubur muridnya dan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Lalu Syekh berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat Munkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena di waktu hidupnya dia termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku." Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, "Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Nah, sekarang mau menanyakan masalah apa?" kata Syekh Abdul Qadir kepada para malaikat. Untuk kedua kalinya kejadian ini membuat malaikat Munkar Nakir bertambah bingung,
dan mereka segera melaporkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kedua kalinya Allah bersabda kepada mereka para malaikat, siksa dia sebagaimana mestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu diambilnya godam untuk menyiksa mayat sang murid. Ketika mayat sang murid Syekh Abdul Qadir akan disiksa oleh para malaikat, tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan pukulan godam para malaikat, serta merebut godam dari tangan para malaikat Mungkar Nakir itu, lalu dilemparkannya godam itu. Lalu Syekh berkata kepada para malaikat, semuanya minggir. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Lalu Syekh berkata, ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan ada kesenangan dan di neraka tidak akan ada kesusahan. Ketika itu datang sabda Allah Subhanahu wa taala kepada kedua para malaikat Mungkar Nakir, sekarang kuampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. Wallahu a'lam bissawab.